menentukan elemennya terlebih dahulu. Jadi nanti kita akan mengetahui elemennya rotasi dari R0 sampai R270 itu seperti apa, kemudian elemennya refleksi dari MY sama dengan 0 sampai MX sama dengan ini itu seperti apa. Nah, untuk entry-entrynya kita mengambil hewan R. Kemudian untuk yang pertama R0. Nah, R0 itu kan artinya berputar 0 derajat, jadi tidak mengalami perputaran, sehingga elemennya R0 tetap. Kemudian selanjutnya R90. R90 ini kan artinya berputar sebesar 90 derajat. Jadi elemen entry-entrynya berputar sebesar 90 derajat, dan ini adalah elemennya R90. Kemudian yang selanjutnya R180. Ini kan artinya berarti berputar sebesar 180 derajat, mengalamilah elemennya rotasi 180 derajat. Kemudian selanjutnya rotasi 270, berarti berrotasi sebesar 270 derajat. Nah, ini adalah elemennya R270. Kemudian selanjutnya refleksi Y sama dengan 0. Nah, artinya Y sama dengan 0 ini kan berarti titik-titik Y sama dengan 0, jadi kan sepanjang sumbu X. Jadi refleksinya tuh di sumbu X, jadi nanti yang dicerminkan dari atas ke bawah, yang dari bawah ke atas gitu. Ini adalah elemennya refleksi Y, titik Y sama dengan 0. Kemudian yang X sama dengan 0. Sama dengan 0 ini berarti titiknya itu di titik-titik X sama dengan 0 itu kan di sepanjang sumbu Y. Kan ini kan titik-titik X sama dengan 0 di sini kan. Nah, maka ini cerminnya di Y, di sumbu Y. Jadi refleksinya antara kanan dan kiri. Ini adalah elemennya refleksi X sama dengan 0. Kemudian selanjutnya X sama dengan Y. Titik X sama dengan Y ini kan kalau X-nya positif, Y-nya juga positif. X-nya negatif, Y-nya juga negatif, sehingga garis refleksinya seperti ini. Jadi yang direfleksikan hanya kupu-kupu dan kelingking aja. Untuk yang jerapah sama kucing itu tetap. Ini adalah elemennya refleksi X sama dengan Y. Kemudian MX sama dengan min Y. Nah, untuk MX sama dengan min Y ini kan berarti kalau X-nya itu positif, Y-nya negatif. Y-nya positif, X-nya negatif. Jadi garis sumbu refleksinya seperti ini. Nah, yang dicerminkan cuma jerapah sama kucing. Yang kupu-kupu sama kelinci tetap. Ini adalah elemennya X sama dengan min Y. Kemudian pengisian tabel Cayley. Untuk yang pertama R0 dikali R0. Nah, untuk elemennya R0 kan seperti ini, kemudian dikali dengan R0. R0 ini kan artinya tidak berputar ya, karena berputar 0 derajat. Jadi kalau kita lihat elemennya R0 kali R0, kita berelemen itu sama dengan elemennya R0, sehingga hasil perkaliannya itu sama dengan R0. Kemudian selanjutnya R0 dikali R90. Nah, untuk elemennya R0 kan seperti ini, kemudian dikali R90, berarti diputar 90 derajat. Nah, kita lihat di tabel elemennya R0 kali R90 itu sama dengan apa? Ternyata di tabel elemen sama dengan R90, berarti hasil perkaliannya R0 dikali R90 itu sama dengan R90. Kemudian selanjutnya R0 dikali R180. Untuk elemen R0 kan seperti ini, kemudian dikali R180, berarti diputar 180 derajat. Untuk elemennya kita lihat di tabel elemen sama dengan elemennya apa? Ternyata sama dengan elemennya R180. Kelinci, kucing, semuanya sama penempatannya. Jadi berarti hasil perkaliannya R0 dikali R180 itu sama dengan R180. Kemudian R0 dikali R270. Untuk elemennya R0 kan seperti ini, kemudian dikali R270, diputar 270 derajat, mengalami rotasi 270 derajat kan. Nah, kita lihat di tabel elemen sama dengan elemennya apa? R0 dikali R270. Kita sama dengan elemennya R270. Berarti hasil perkaliannya R0 dikali R270 sama dengan R270. Untuk R0 dikali MY sama dengan 0. Nah, ini kan elemennya R0, kemudian direfleksi di garis Y sama dengan 0. Garis Y sama dengan 0 tadi kan di sepanjang sumbu X ya, jadi sumbu X-nya kan untuk cerminnya gitu. Jadi yang direfleksikan antara atas dan setelah direfleksi kita lihat elemennya itu sama dengan elemen apa, yaitu
ternyata sama dengan elemennya MY sama dengan 0 itu sendiri. Berarti hasil perkaliannya R0 kali MY sama dengan 0 sama dengan MY sama dengan 0. Kemudian R0 dikali MX sama dengan 0. Ini kan elemennya R0 ya. Kemudian direfleksi di garis X sama dengan 0. X sama dengan 0 kan tadi garisnya di sumbu Y ya kan. Titiknya kan di sepanjang sumbu Y. Jadi refleksinya di sumbu Y ini cerminnya. Nah, setelah direfleksi kita lihat elemennya R0 dikali MX sama dengan 0 itu sama dengan apa? Kita sama dengan MX sama dengan 0. Berarti hasil perkaliannya R0 dikali MX sama dengan 0 sama dengan MX sama dengan 0 itu sendiri. Kemudian R0 dikali MX sama dengan Y. Ini kan elemen R0. Kemudian direfleksi di garis X sama dengan Y. Jadi kan garis X sama dengan Y kan di sini ya. Jadi kan mencerminkan tadi kelinci sama kuku aja. Nah, ini elemennya R0 dikali MX sama dengan Y. Kita lihat tabel elemen, ternyata elemennya sama dengan elemennya MX sama dengan Y. Jadi hasil perkaliannya R0 dikali MX sama dengan Y sama dengan MX sama dengan Y itu sendiri. Kemudian selanjutnya R0 dikali MX sama dengan Y. Ini kan elemennya R0 ya. Kemudian kita refleksikan di garis X sama dengan Y. Nah, kan tadi seperti ini garisnya. Setelah direfleksi kita lihat di tabel elemen. Elemennya R0 dikali MX sama dengan min Y itu sama dengan elemennya apa? Ternyata sama dengan elemennya MX sama dengan min Y itu sendiri. Berarti hasil perkalian R0 dikali MX sama dengan min Y itu sama dengan X sama dengan min Y itu sendiri. Selanjutnya R90 dikali R0. Ini kan elemennya R90 ya. Kemudian dirotasi sebesar 0 derajat. Nah, berarti kan tidak berputar. Kemudian kita lihat elemennya, ternyata sama dengan elemennya R90. Berarti hasil perkaliannya sama dengan rotasi 90. Kemudian R90 dikali R90. Nah, ini kan elemennya R90. Kita kalikan dengan R90. Berarti kan diputar sebesar, mengalami rotasi sebesar 90 derajat. Nah, setelah dirotasi kita lihat elemennya di tabel elemen. Ternyata elemennya itu sama dengan elemennya R180. Berarti hasil perkaliannya R90 dikali R90 itu sama dengan R180. Kemudian R90 dikali R180. Nah, ini kan untuk elemennya R90. Kemudian dirotasi dikalikan R180, berarti dirotasi sebesar 180 derajat. Setelah dirotasi kita lihat elemennya. Ini kan elemen jadinya. Kita lihat di elemen tabel elemen itu sama dengan apa? Elemennya ternyata sama dengan elemennya R270. Berarti hasil perkaliannya 270. Kemudian selanjutnya rotasi 90 dikali rotasi 270. Nah, ini kan untuk elemennya rotasi 90. Kita kalikan dengan rotasi 270. Berarti diputar sebesar 270 derajat. Setelah diputar kita lihat elemennya rotasi 0. Berarti hasil perkaliannya R90 kali R270 itu sama dengan R0. Kemudian selanjutnya R90 dikali MY sama dengan 0. Ini kan elemennya R90 dikali MY sama dengan 0, berarti kan direfleksi di titik-titik Y sama dengan 0. Elemennya itu sama dengan elemennya refleksi X sama dengan min Y. Berarti hasil perkaliannya adalah refleksi X sama dengan min Y. Kemudian selanjutnya R90 dikali refleksi X sama dengan 0. Ini kan elemennya R90. Kemudian direfleksi di garis X sama dengan 0, yaitu di garis di sepanjang sumbu Y. Nah, kemudian setelah itu kita lihat elemennya ternyata sama dengan elemennya refleksi X sama dengan Y. Berarti hasil perkaliannya adalah refleksi X sama dengan Y. Kemudian selanjutnya R90, ini elemennya ya. Kemudian kita kalikan dengan refleksi X sama dengan Y. Garisnya X sama dengan Y kan tadi seperti ini ya, karena kalau positif sama positif kan. Nah, jadi setelah direfleksi kita lihat elemennya ternyata sama dengan elemennya refleksi Y sama dengan 0. Berarti hasil perkaliannya adalah refleksi Y sama dengan 0. Kemudian selanjutnya R90, ini elemennya. Kemudian kita kalikan dengan refleksi X sama dengan min Y. Nah, ini kemudian setelah ditemukan elemennya, kita lihat elemennya di tabel elemen. Ternyata elemennya itu sama dengan elemennya refleksi X sama dengan 0. Berarti hasil perkaliannya
rotasi 90 dengan refleksi X sama dengan min Y adalah refleksi Y sama dengan 0. Kemudian selanjutnya R180 dikali R0, ini kan elemennya R180, kemudian dikali R0 berarti diputar sebesar 0 derajat, berarti kan tidak berputar ya, berarti elemennya tetap. Kemudian kita pastikan hasilnya di tabel elemen, ternyata elemennya benar sama dengan elemen awal yaitu R180 derajat, jadi hasil perkaliannya adalah rotasi 180 derajat. Kemudian selanjutnya R180 dikalikan R90, ini kan elemennya R180, diputar sebesar 90 derajat. Nah, setelah ditemukan elemennya, kita lihat di tabel elemen sama seperti apa elemennya. Kemudian ternyata di tabel elemen sama dengan elemennya rotasi 270 derajat, berarti hasil perkaliannya adalah rotasi 270 derajat. Kemudian selanjutnya rotasi 180 ini elemennya, kemudian dikalikan dengan rotasi 190, berarti diputar sebesar 180 derajat. Setelah diputar ketemu elemennya, kita lihat di tabel elemen sama seperti apa. Nah, ternyata sama seperti elemennya rotasi 0, berarti hasil perkaliannya adalah rotasi 0. Nah, kemudian selanjutnya rotasi 160, ini elemennya dikalikan dengan rotasi 270, jadi diputar sebesar 270. Nah, setelah itu kita lihat tabel elemen sama seperti apa elemennya, ternyata sama seperti rotasi 90, berarti hasil perkaliannya adalah rotasi 90. Kemudian selanjutnya rotasi 160 dikalikan refleksi Y sama dengan 0, ini elemennya, kemudian kita kali dengan refleksi Y sama dengan 0, berarti terminnya itu di sumbu X. Nah, setelah ketemu elemennya, kita lihat tabel elemen, ternyata sama dengan elemennya refleksi X sama dengan 0, berarti hasil perkaliannya rotasi 160 dikali refleksi Y sama dengan 0 adalah refleksi X sama dengan 0. Kemudian selanjutnya rotasi 160, ini elemennya, kemudian dikalikan refleksi X sama dengan 0, berarti direfleksi di sumbu Y. Kemudian selanjutnya kita lihat di tabel elemen sama seperti apa elemennya. Ya, ternyata sama seperti elemennya refleksi Y sama dengan 0, berarti hasil perkaliannya yaitu refleksi Y sama dengan 0. Kemudian selanjutnya rotasi 180 dikalikan refleksi X sama dengan Y. Nah, ini elemennya R160, kemudian direfleksi di garis X sama dengan Y. Yang kita tahu tadi garisnya X sama dengan Y kan seperti ini cerminnya, jadi yang direfleksi cuma kupu-kupu dan kunci saja. Setelah ditemukan elemennya, kita lihat di tabel elemen, ternyata sama dengan elemennya refleksi X sama dengan min Y. Kemudian selanjutnya kita berarti hasil perkaliannya adalah refleksi X sama dengan min Y. Kemudian selanjutnya R160, ini elemennya, kemudian dikalikan dengan refleksi X sama dengan min Y. Nah, kalau kita refleksi, setelah kita refleksi, kita temukan elemennya, kita lihat di tabel elemen. Ternyata di tabel elemen sama dengan elemennya refleksi X sama dengan Y, berarti hasilnya refleksi X sama dengan Y. Kemudian selanjutnya rotasi 270, ini elemennya dikalikan dengan rotasi 0. Nah, karena rotasi 0 itu tidak berubah, tidak berputar, maka elemennya sama. Kita pastikan di tabel elemen, ternyata benar elemennya sama dengan rotasi 270. Jadi hasil perkaliannya rotasi 270 dengan rotasi 0 adalah rotasi 270 itu sendiri. Kemudian selanjutnya rotasi 270, ini elemennya, kemudian dikalikan dengan rotasi 90, berarti diputar sebesar 90 derajat. Nah, setelah ditemukan elemennya, kita lihat tabel elemen, ternyata sama dengan elemennya apa? Sama dengan elemennya rotasi 0. Berarti hasil perkaliannya rotasi 270 dikalikan dengan rotasi 90 adalah rotasi 0. Kemudian selanjutnya rotasi 270, ini elemennya, dikalikan dengan rotasi 160.
Nah, berarti berputar ke arah berlawanan jarum jam itu sebesar 180 derajat. Nah, setelah dibuka elemennya, kita lihat ke elemen sama dengan elemennya rotasi 90. Jadi hasil perkaliannya adalah rotasi 90 derajat. Kemudian selanjutnya rotasi 270, ini elemennya. Nah, kita kalikan dengan rotasi 270, berarti diputar ke arah berlawanan jarum jam sebesar 270 derajat. Nah, setelah ditemukan elemennya, kita lihat tabel elemen. Itu ternyata sama dengan elemennya rotasi 180 derajat. Jadi hasil perkaliannya adalah rotasi 180 derajat. Kemudian selanjutnya rotasi 270 derajat, ini elemennya. Nah, kemudian direfleksi di titik Y sama dengan 0. Seperti yang kita tahu, titik Y sama dengan 0 adalah sepanjang sumbu X. Berarti cerminnya adalah sumbu X itu sendiri. Setelah ditemukan elemennya, kita lihat di tabel elemen. Ternyata sama dengan elemennya refleksi X sama dengan Y. Berarti hasil perkaliannya rotasi 270 dikali refleksi Y sama dengan 0 adalah refleksi X sama dengan Y. Kemudian selanjutnya rotasi 270 dikalikan dengan refleksi X sama dengan 0. Ini elemennya rotasi 270, kita kalikan dengan refleksi X sama dengan 0, berarti dicerminkan terhadap sumbu Y. Kemudian setelah ditemukan elemennya, kita lihat tabel elemen. Itu sama dengan elemennya refleksi X sama dengan Y. Kemudian ini berarti hasil perkaliannya adalah refleksi X sama dengan min Y kan. Kemudian selanjutnya rotasi 270 dikalikan dengan refleksi X sama dengan Y. Nah, ini elemennya rotasi 270 direfleksi di garis X sama dengan Y. Kemudian kita temukan elemennya. Setelah itu kita lihat di tabel elemen. Ternyata elemennya itu sama dengan elemennya X sama dengan 0 penempatannya kan. Nanti hasil perkalian adalah refleksi X sama dengan 0. Kemudian selanjutnya rotasi 270, ini elemennya dikalikan dengan refleksi X sama dengan min Y. Nah, setelah direfleksi kita lihat elemennya. Kita lihat di tabel elemen, penempatan elemennya itu sama dengan elemen apa? Ternyata sama dengan elemennya refleksi Y sama dengan 0. Jadi hasil perkaliannya adalah refleksi Y sama dengan 0. Kemudian selanjutnya refleksi Y sama dengan 0, ini elemennya dikalikan dengan rotasi 0, berarti tidak berputar kan ya, berarti penempatan itu tetap. Kita lihat tabel elemen, ternyata benar penempatannya tetap, jadi tetap hasil perkalian itu adalah refleksi Y sama dengan 0. Kemudian selanjutnya refleksi Y sama dengan 0, ini elemennya kita kalikan dengan rotasi 90 derajat, berarti diputar berlawanan arah jarum jam itu sebesar 90 derajat. Setelah ditemukan elemennya, kita lihat tabel elemen, itu ternyata sama dengan elemennya refleksi X sama dengan Y. Berarti hasil perkaliannya refleksi Y sama dengan 0 dikali rotasi 90 adalah refleksi X sama dengan Y. Kemudian selanjutnya refleksi Y sama dengan 0, kita kali ini elemennya kita kalikan dengan rotasi 180 ya, diputar sebesar 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Kemudian kita temukan elemennya, kita lihat di tabel elemen, ternyata sama dengan elemennya refleksi X sama dengan 0. Jadi hasil perkaliannya refleksi Y sama dengan 0 dikalikan rotasi 180 adalah refleksi X sama dengan 0. Kemudian selanjutnya refleksi Y sama dengan 0 dikalikan 270, ini elemennya, kemudian kita putar sebesar 270 derajat ke arah berlawanan jarum jam ya. Setelah itu elemennya, kita lihat tabel elemen, ternyata sama dengan elemennya refleksi X sama dengan min Y. Nanti hasil perkaliannya adalah refleksi X sama dengan min Y. Kemudian selanjutnya refleksi Y sama dengan 0, ini elemennya kita kalikan dengan refleksi Y sama dengan 0 pula,
Jadi kita cerminkan di sumbu X. Nah, setelah kita cerminkan, kita lihat di tabel elemen sama dengan apa. Ternyata elemennya itu sama dengan elemennya rotasi 0. Berarti hasil perkaliannya refleksi Y sama dengan 0 dikalikan refleksi Y sama dengan 0 adalah rotasi 0. Kemudian selanjutnya refleksi Y sama dengan 0, ini elemennya kita kalikan dengan refleksi X sama dengan 0. Berarti dicerminkan terhadap sumbu Y, karena karena titik X sama dengan 0 itu di sepanjang sumbu Y. Kemudian setelah kita temukan elemennya, kita lihat tabel elemen, ternyata sama dengan elemennya rotasi 180 derajat. Jadi hasil perkalian refleksi Y sama dengan 0 dikalikan refleksi X sama dengan 0 itu adalah rotasi 160 derajat. Kemudian selanjutnya ini refleksi Y sama dengan 0, kita kalikan dengan refleksi X sama dengan Y, kita cerminkan. Kemudian kita lihat tabel elemen, apa elemennya. Nah, ini dia, ternyata sama dengan elemennya rotasi 90 derajat. Berarti hasil perkaliannya refleksi Y sama dengan 0 dikalikan refleksi X sama dengan Y adalah rotasi 90 derajat. Kemudian selanjutnya refleksi Y sama dengan 0, ini elemennya dikalikan dengan refleksi X sama dengan min Y, kita refleksikan di sumbu X sama dengan min Y seperti yang kita tahu tadi. Setelah kita temukan elemennya, kita lihat tabel elemen, ternyata sama dengan elemennya rotasi 270 derajat. Berarti hasil perkaliannya adalah rotasi 270 derajat. Kemudian selanjutnya ini refleksi X sama dengan 0, ini elemennya. Nah, kita kalikan dengan rotasi 0, berarti tidak berputar. Kita lihat di tabel elemennya kita ditekan, ternyata sama dengan elemennya refleksi X sama dengan 0. Berarti hasil perkaliannya refleksi X sama dengan 0 dikalikan dengan rotasi 0 itu adalah refleksi X sama dengan 0. Kemudian selanjutnya refleksi X sama dengan 0 dikalikan rotasi 90. Ini elemennya refleksi X sama dengan 0, kita putar sebesar 90 derajat ke arah berlawanan jarum jam. Kemudian ketika kita sudah temukan elemennya, kita lihat tabel elemen, ternyata sama dengan elemennya refleksi X sama dengan min Y. Berarti hasil perkaliannya refleksi X sama dengan 0 dikalikan rotasi 90 adalah refleksi X sama dengan min Y. Kemudian selanjutnya refleksi X sama dengan 0, ini elemennya, kemudian kita kalikan dengan rotasi 180, kita putar berlawanan arah jarum jam sebesar 160. Setelah kita putar, kita lihat tabel elemen, bilang apakah hasil perkaliannya ternyata sama dengan elemennya refleksi Y sama dengan 0. Berarti hasil perkaliannya refleksi X sama dengan 0 dikalikan rotasi 160 adalah refleksi Y sama dengan 0. Kemudian selanjutnya refleksi X sama dengan 0, ini elemennya, kita kalikan dengan rotasi 270. Nah, kita kalikan, kita putar sebesar 170 derajat. Setelah kita putar, kita temukan elemennya, kita lihat di tabel elemen. Nah, ternyata sama dengan elemennya refleksi X sama dengan Y. Berarti hasil perkaliannya refleksi X sama dengan 0 dikalikan refleksi X sama dengan dikalikan rotasi 270 adalah refleksi X sama dengan Y. Nah, kemudian selanjutnya refleksi X sama dengan 0, ini elemennya, kita kalikan dengan refleksi Y sama dengan 0. Berarti kan terminnya itu di sumbu X. Setelah kita cerminkan, kita lihat tabel elemen, ternyata sama dengan elemennya rotasi 180 derajat. Berarti hasil perkaliannya refleksi X sama dengan 0 dikalikan refleksi Y sama dengan 0 adalah rotasi 180 derajat. Kemudian selanjutnya refleksi X sama dengan 0, ini elemennya, kita kalikan dengan refleksi X sama dengan 0, berarti kita putar dan cerminnya itu di sumbu Y. Nah, setelah kita temukan elemennya, kita lihat di tabel elemen, kita sama dengan elemennya rotasi 0. Nanti hasil perkalian refleksi X sama dengan 0 dikalikan dirinya sendiri, yaitu refleksi X sama dengan 0 adalah rotasi 0. Kemudian selanjutnya refleksi X sama dengan 0, ini elemennya, kita kalikan dengan refleksi X sama dengan Y. Nah, berarti yang berputar kan hanya kucing dan jerapahnya aja, kupu-kupu sama kucing diam.
Setelah itu ketika kita telah temukan elemennya, kita lihat tabel elemen, kita sama dengan elemennya R270. Jadi hasil perkaliannya adalah rotasi 270. Kemudian selanjutnya refleksi Y X sama dengan 0 dikalikan refleksi X sama dengan Y. Ini refleksi X sama dengan 0 elemennya kita cerminkan di garis-garis yang membuat titik X sama dengan min Y. Setelah kita temukan elemennya, kita dapat elemen sama seperti apa. Kita sama dengan elemennya rotasi 90 derajat, berarti hasil perkaliannya refleksi X sama dengan 0 dikalikan refleksi X sama dengan min Y adalah rotasi 90 derajat. Baik, sekarang kita akan mengoperasikan MX sama dengan Y dikali dengan R0. Nah, berikut adalah susunan dari hewan-hewan pada dasarnya seperti ini ya. Kemudian kita harus tahu MX sama dengan Y bagaimana. Oh, ternyata tukar tempat antara kupu-kupu dan kelinci. Kemudian dikali dengan R0. R0 adalah rotasi 0 derajat, jadi seolah-olah tidak ada perputaran, tetap susunannya seperti itu. Kemudian kita lihat susunan hewan seperti itu ke dalam tabel, mana yang sesuai. Ternyata sesuai dengan MX sama dengan Y, maka jawabannya adalah MX sama dengan Y, kemudian dimasukkan ke dalam tabel. Selanjutnya yaitu perkalian dari MX sama dengan Y dikali dengan R90. Berikut adalah susunan hewan dari MX sama dengan Y. Kemudian diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, seperti ini jadinya susunannya. Kemudian kita lihat dalam tabel susunannya seperti ini masuk ke dalam golongan apa? Ternyata masuk ke dalam MX sama dengan 0. Kita masukkan ke dalam tabel hasilnya. Kemudian kita kalikan lagi MX sama dengan Y dikali R180. Nah, berikut adalah bentuk dari susunan MX sama dengan Y dikali R180. Kita putar 180 derajat. Kemudian kita lihat susunan seperti itu ke dalam tabel. Sesuai dengan tabel yang mana? Ternyata sesuai dengan tabel refleksi dengan X sama dengan negatif Y. Kita masukkan hasilnya ke dalam tabel. Selanjutnya perkalian dari MX sama dengan Y dikali R270. Berikut adalah susunan dari MX sama dengan Y. Kemudian dikali R270 diputar 270 derajat. Berikut susunan dari hewannya. Kemudian kita lihat di tabel refleksi dan rotasi. Susunan seperti ini masuk ke dalam mana? Ternyata susunan seperti itu masuk ke dalam MY sama dengan 0. Kemudian kita masukkan hasilnya ke dalam tabel. Selanjutnya MX sama dengan Y dikali dengan MY sama dengan 0. Berikut adalah susunan dari MX sama dengan Y. Kemudian dikali MY sama dengan 0, di mana ada cermin di X. Yang atas taruh bawah, yang bawah taruh atas. Nah, kita lihat susunan itu masuk ke dalam mana? Ternyata masuk ke dalam R270. Hasil R270 kita masukkan ke dalam tabel. Selanjutnya MX sama dengan Y dikali MX sama dengan 0. Berikut adalah susunan dari MX sama dengan Y. Kemudian MX sama dengan 0, jadi ibarat ada cermin di sumbu Y, yang kanan pindah kiri, yang kiri pindah kanan. Kemudian kita lihat susunan seperti itu masuk ke rotasi atau refleksi bagian mana? Ternyata masuk rotasi bagian 90 derajat. Nah, hasilnya R90 kita masukkan ke dalam tabel. Selanjutnya MX sama dengan Y dikali MX sama dengan Y. Berikut adalah susunan dari MX sama dengan Y. Dikali dengan MX sama dengan Y, jadi ada garis ya. Kemudian ditukar, kupu-kupu dan kelincinya pindah tempat. Nah, susunan tersebut masuk ke dalam mana? Ternyata masuk ke dalam R0 atau rotasi 0 derajat. Nah, hasil tersebut kita masukkan ke dalam tabel Keiley. Selanjutnya, MX sama dengan Y dikali MX sama dengan negatif Y. Berikut adalah susunan dari MX sama dengan Y. Nah, kemudian ada garis dan jerapah dengan kucing berpindah tempat. Nah, susunan seperti itu masuk ke dalam mana? Ternyata masuk ke dalam rotasi dengan derajat 180. Kemudian R180 kita masukkan ke dalam tabel. Baik, setelah kita sudah mengisi tabel Keiley dari himpunan transformasi, selanjutnya kita akan melakukan pembuktian grup dari himpunan transformasi tersebut.
Yang pertama yaitu sifat tertutup. Nah, karena kita sudah melakukan pembuktian atau pengisian tabel Keilei, maka kita bisa melihat bahwa entry-entry yang ada pada tabel Keilei itu merupakan anggota dari D4 itu sendiri. Jadi terbukti bahwa himpunan transformasi ini bersifat tertutup. Selanjutnya yang kedua, sifat asosiatif. Yang pertama, ambil sembarang ABC dengan anggota D4 akan ditunjukkan di mana A kali B kali C sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Jadi kurungnya itu pindah posisi gitu ya. Nah, kita juga sudah mengetahui bahwa ketika kita mengambil perkalian, misal R0 dikali dengan M0, kemudian MX sama dengan Y, kemudian dikali dengan MX sama dengan min Y, maka hasilnya di situ sama saja ketika mana dahulu yang dioperasikan terlebih dahulu. Misal R0 dikali MX sama dengan Y dikali MX sama dengan 0, kita mendahulukan yang depan dulu, jadi R0 dikali MX sama dengan Y. Hasilnya akan sama dengan mendahulukan yang dua entry terbelakang, yaitu MX sama dengan Y dikali MX sama dengan 0. Terus baru kemudian dikali dengan R0, hasilnya akan tetap sama. Selanjutnya yaitu pembuktian identitas yang ketiga. Nah, ketika kita tadi sudah melihat bahwa ketika salah satu himpunan transformasi dikalikan dengan R0, semua himpunan transformasi dikalikan dengan R0, maka hasilnya adalah himpunan transformasi itu sendiri. Jadi di sini kita menemukan bahwa identitasnya dari himpunan transformasi ini adalah R. Selanjutnya yaitu pembuktian inverse, di mana R0 inverse sama dengan R0 anggota D4, R90 inverse sama dengan R90 anggota D4, R180 inverse sama dengan R180 anggota D4, dan seterusnya. Begitu pula dengan M atau refleksi. MY sama dengan 0, inverse-nya yaitu MY sama dengan 0 anggota D4. Jadi terbukti bahwa setiap anggota transformasi ini memiliki inverse. Yang terakhir, tidak komutatif karena matrik-matrik dalam tabel Keilei tidak berbentuk simetris. Nah, dari sini jadi D4 merupakan grup tetapi tidak grup abelian karena dia tidak komutatif. Kesimpulannya itu.